takwa Anda, takwa horizontal. Kalau kepada Allah kan takwa vertikal. Takwa itu komitmen dan loyalitas, bukan takut. Bukan takut. Loh, kalau takut sama Allah, loh gimana takut sama Allah? Loh, Tuhan takut itu kepada kejahatan kita. Jadi sekarang kan misalnya ada gerakan tidak takut teror gitu ya. Itu ya, saya tidak apa-apa, itu juga itu kan lahir dari orang yang sangat ketakutan. Untuk supaya dia tidak takut, dia bilang saya tidak takut, kan begitu. Kan begitu. Lu bagaimana tidak takut teror? Anak kepreset saja takut kita, betul nggak? Lu anak gonceng dek mburi gitu loh, wedi dicancang nganggo, gitu mas. Itu aja takut kita. Lah kok teror kita tidak takut? Lu itu kan nantang teroris loh. Wis temen ya gak wedi kan ya. Ya. Gimana maksudnya itu? Lu dan orang yang berani dia tidak butuh bilang bahwa dia tidak takut. Kalau pemberani itu dia tidak sadar bahwa dia pemberani. Orang yang bilang saya tidak takut adalah orang yang ketakutan terus ngede-ngedein hatinya sendiri, kan gitu. Kan gitu kira-kira. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke bawah dikit ya dek, emang takut itu salah? Emang takut itu hina? Takut kan baik. Untuk hal yang kita memang harus takut. Misalnya kita takut berzina, kita takut berjudi, bukan hanya baik tapi wajib. Takut telat sholat, gitu kan? Takut anak kita nggak bisa bayarin sekolah kan? Masuk kendel aku. Terus kita ke sekolah, saya nggak bisa bayar, mau apa? Iya maksudnya begini. Lu kok gitu ngomongnya, saya kan pemberani. Ya pikir. Nang dokter gak bayar karena berani. Lu kok bayar model Marquesot? Bapak belum bayar apa? Lu bapak kan berobat, lah iya berobat. Lu harus bayar, lu bayar tuh kan harus pakai duit. Lah iya masa pakai apa? Lah saya kan enggak punya duit kok suruh bayar. Sama enggak teliti dulu sih. Orang yang suruh bayar itu pastikan dia punya duit. Kalau dia tidak punya duit jangan disuruh bayar. Sampai tuh enggak meneliti soalnya. Malah dimarahin itu dokternya. Model Marquesot. Terus petugas rumah sakit enggak kalah juga. Loh kalau gitu jangan berobat ke sini. Lah kalau enggak ke sini ke kantor polisi. Ngono. Masa berobat kantor polisi? Sampai kan enggak masuk akal, dilono meneh. Musuh Marquesot toh. Gitu. Jadi gimana maksudnya tidak takut itu? Takut itu kan baik untuk hal yang kita wajib takut, baik takut itu, mulia takut itu. Masa gak wedi ibumu diperkosa wong? Masa gak wedi anakmu diculik orang? Masa pemberani saya tidak takut penculik? Loh, masa ngomong gitu? Maksudnya gimana itu? Takut itu ndak apa-apa pada tempatnya. Bahkan lebih baik takut daripada berani. Berani itu outputnya banyak sombongnya. Kalau takut itu rendah hati gitu loh. Kan gitu. Jadi untuk apa kalau berani terus hebat? Maksudnya kamu berani itu apa? Contohnya Anda berani dalam itu apa contohnya? Bahwa kamu itu berani. Contohnya apa dalam hidup sehari-hari? Datang ke sini kok pakai keberanian? Ya pakai motor apa angkot apa Gojek? Hubungannya apa sama keberanian? Anda salah apa sehingga takut teroris? Jadi kalau Anda memang orang yang sangat baik, Anda bertakwa sama Allah, setoranmu sama Allah itu sudah soleh benar, Anda tidak perlu takut apa-apa. Tapi kalau mau kamu tiba-tiba bilang, aku tidak takut kepada teroris. Saya sudah ngomong sama sejumlah teroris. Dan saya selidiki. Arek-arek gak wedi lho. Ya santai nono jak dilungkas. Ini nanti ada yang sebentar lagi lebih besar ini. Santai nono. Itu akhirnya. Dan saya nilai dia. Ada orang di dunia ini ingin rela membunuh dirinya untuk alasan yang tidak jelas. Ada. Taruh
bom di sini terus diledakkan. Ada nggak orang yang mau seperti itu? Saya tanya orang-orang yang normal, apa alasanmu untuk mau seperti itu? Berarti pasti dia ada yang mendasar pada dirinya. Apa itu iman, apa itu teologi, apa itu jihad, apa itu apapun, tapi ada yang mendasar pada dirinya. Bahwa outputnya salah, itu soal ilmu. Bahwa keputusannya tidak tepat, kok ngebom Starbucks, misalnya gitu ya, itu soal wawasan terhadap pemetaan masalah. Bahwa keputusannya membunuh orang barat, itu keterbatasan wawasan dia. Tapi dia pakai ideologi, dia pakai iman, dia pakai keyakinan, maka dia mau mati karena keyakinan, betul enggak? Bahwa keputusannya tidak cocok sama Anda, itu pasal berikutnya. Tapi mending dia pakai ideologi dari para presiden, menteri, tidak ada yang punya ideologi. Parpol mana pakai ideologi? Mana pakai ideologi? Kalau memang ada KIH sama KMP, ya sampai bawah KIH KMP. Ke pilkada ya KIH KMP, kan begitu? Kan begitu. Katanya apa namanya? Misalnya apa? Produk bebek selamat. Kalau bebek selamat itu berarti gorengnya begini, sambelnya begini, jelantahnya begini. Gitu ya? Ngerti jelantah ya? Upamane ya. Ada lagi bebek Cak Topa di situ. Itu berarti sampai ke desa-desa ya bebek selamat. Loh, kalau memang KIH sampai bawah. Jadi pilkada dia cuma KIH lawan KMP, kan begitu. Ini enggak. Bebek selamat engko tetek kono selamat plus Topa. Terus minus opo akar piro, kan begitu. Ki opo karepe arek-arek. Itu yang namanya tidak ada ideologi. Mending anak-anak itu mau mati untuk ideologi, bahwa ternyata salah, itu urusan dia sama Allah. Nanti dia dihukum sama Allah karena dia bunuh orang. Siapa bilang saya membenarkan teroris? Pasti tidak saya benarkan tindakan itu. Tetapi apakah ada yang mencari hulunya? Kan semua menikmati hilirnya. Itu pun menikmatinya sing macem-macem. Dasar teroris budek disuruh ke Syria kok ke Sarinah. Alah. Nggak gelap. Jadi teror di Indonesia itu menghasilkan karya-karya medsos yang luar biasa. Ada seorang dari Brebes datang ke hotel, dia bawa rangsel, ditangkap oleh polisi karena isinya telur. Karena dia seorang teroris. Ono meneh coba. Ndagel. Gitu teman sekalian ya. Menghadiri konferensi ulama Thariqah, ini bukti nyata bahwa yang saya lakukan dan yang Anda lakukan tadi itu tidak termasuk Thariqah. Buktinya tidak ada di Pekalongan. Sepakat. Kan gitu. Nah, saya kira tidak hanya di wilayah itu Anda itu harus berjuang untuk menembus kasyaf, untuk kasful hijab, untuk menembus tembok-tembok dari manipulasi ilmu pengetahuan, manipulasi karena kejahatan maupun karena kebodohan maupun karena kesempitan, kan begitu. Jadi yang disebut Thariqah itu ya apa gitu, terus ada konvensi ulama Thariqah itu ya apa, Thariqah itu ya opo gitu loh, dan seterusnya. Thariqah itu sekarang sudah menyempit sedemikian rupa dan sudah menginstitusi sedemikian rupa sehingga kehilangan akar ya. Thariqah itu enggak online. Thariqah itu kan seharusnya sangat online dengan Allah Subhanahu wa taala.